Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik adanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Kejadian 45 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Judul firman Tuhan pada renungan hari ini adalah mengampuni. Kita akan baca sama-sama di dalam Kejadian 45 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual di Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Perihal mengampuni sering kita dengar. Perihal mengampuni sering kita baca dalam firman Tuhan. Dan sering kali kita mendengar dari nasihat-nasihat orang, ampuni, ampuni, maafkan. Ya. Namun seringkali kita juga terus-menerus sulit melakukan pengampunan atau memberi pengampunan kepada orang lain. Mengapa? Karena tanpa kita sadari, iblis tidak senang pada saat anak-anak Tuhan sanggup memberikan pengampunan kepada orang lain. Iblis terus-menerus membuat kita tidak bisa mengampuni orang lain. Iblis terus-menerus membuat kita merasa benar, merasa orang lain yang salah, merasa kita tidak perlu memberikan pengampunan kepada orang lain, merasa sesuatu pengampunan adalah sesuatu yang berat kita lakukan. Bahkan mungkin sebagian orang mengatakan bahwa biarkan saja hal ini terjadi tanpa perlu diampuni, tanpa perlu memberikan pengampunan. Seringkali kita mau mengampuni, menunggu orang yang bersalah kepada kita datang kepada kita, meminta maaf, atau mengatakan bahwa maafkan saya keliru, atau saya berbuat salah kepadamu. Itu yang sering setiap kita berharap terjadi terlebih dahulu sebelum kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Seringkali kita meremehkan tentang pengampunan. Seringkali kita juga tidak memberikan pengampunan kepada orang lain karena merasa diri kita benar terus. Hal mengampuni bukan perkara hubungan antara manusia dengan manusia. Seringkali kita salah menafsirkan tentang pengampunan. Pengampunan dilakukan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Namun seringkali kita gagal melakukannya karena kita tidak mengerti esensi atau manfaat dari pengampunan dosa. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan perihal mengampuni. Sangat penting, dan saya berharap Bapak Ibu dapat mendengarkan firman Tuhan ini dan juga belajar mulai melakukannya. Karena hal mengampuni sangat penting untuk kehidupan kita selanjutnya. Bukan kepentingan untuk orang lain, tapi kepentingan diri kita sendiri. Hal yang pertama kita akan belajar tentang pengampunan, yaitu mengapa kita harus mengampuni. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus belajar mengampuni. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 12, 14
dan 15. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Tentang doa Bapa kami. Ayat yang ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Doa Bapa kami mengatakan bahwa kita mengampuni. Kita meminta pengampunan kepada Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tanpa kita sadari, kita sering, bahkan mungkin sudah hafal doa Bapa kami, tapi kita lupa melakukan doa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Saya ulangi ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami. Ya, artinya kita berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ada kelanjutannya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa ini kita sering kita panjatkan. Doa ini sering kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita minta pengampunan Tuhan, seperti kita juga mengampuni orang lain. Bagaimana kita bisa minta pengampunan Tuhan pada saat kita belum bisa mengampuni orang lain? Padahal ini doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita minta pengampunan Tuhan seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Artinya kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu sebelum kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena di ayat 12 dikatakan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya ini adalah perintah, bukan anjuran atau nasihat, tapi adalah perintah mengampuni ini dari Tuhan. Itu yang harus kita pelajari, hal yang pertama. Hal yang kedua tentang pengampunan, yaitu kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-14, Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Artinya apa? Artinya bahwa kita mengampuni orang lain dulu, baru Bapa kita mengampuni kita. Ya, saya ulangi lagi biar Bapak Ibu bisa jelas, lebih clear lagi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau perihal mengampuni ini bukan bicara tentang kita dengan si A, kita dengan si B, kita dengan saudara kita, kita dengan orang tua kita, kita dengan istri kita, dengan pasangan kita. Seringkali ada cekcok, seringkali ada salah paham, seringkali ada perselisihan. Kita tidak mau mengampuni. Kita dengan keangkuhan kita, dengan kesombongan kita, kita tidak mau memberikan pengampunan. Tapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan benar-benar. Teguran firman Tuhan dikatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bagaimana kita bisa terima pengampunan daripada Tuhan saat kita tidak bisa mengampuni orang lain? Maka berbicara mengampuni bukan berbicara hubungan kita dengan orang lain, tapi berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita bisa menganggap enteng, tidak perlu mengampuni orang lain, tidak perlu mengampuni pasangan kita, tidak perlu mengampuni anak kita, tidak perlu mengampuni orang tua kita, tidak perlu mengampuni saudara kita atau teman-teman kita. Tapi ingat, apakah Bapamu yang di surga mau mengampuni dosa-dosamu? Karena kita sendiri tidak bisa mengampuni orang lain. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini perintah yang cukup keras buat kita. Pada saat kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan yang ada padamu.
maka ini bukan suatu nasihat yang boleh dilakukan atau dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. No, ini adalah perintah firman Tuhan. Jangan sepelekan perintah Tuhan. Jangan sepelekan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus belajar untuk terus mengampuni orang lain. Belajar tentang pengampunan. Belajar mengampuni orang lain. Bukan perkara orang lain yang salah. Orang lain harus minta maaf kepada kita terlebih dahulu. Orang lain harus mungkin datang dengan bersedih hati, dengan menangis dulu, baru kita mau mengampuni. No, itu bukan perkara hidup kita dengan orang lain, tapi perkara kita dengan Tuhan. Saat kita bisa mengampuni, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Saat kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi kita belajar firman Tuhan 3 hal. Saya akan ulangi, yaitu yang pertama adalah ampunilah. Ya, ayat yang ke-12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Artinya adalah kita wajib mengampuni orang lain dulu, baru terima pengampunan daripada Tuhan. Yang kedua adalah Bapa di surga akan mengampuni kita pada saat kita bisa mengampuni orang lain. Yang ketiga adalah ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Cukup keras poin yang ketiga. Saat kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosamu. Jangan anggap remeh perihal pengampunan. Buang ego kita. Buang pemikiran kita bahwa kita merasa diri benar terus. Bukan perkara benar salah. Bukan perkara siapa salah siapa benar. Tapi perkara mengampuni adalah perintah. Setiap kita pasti pernah dikecewakan. Setiap kita pasti pernah merasa dibuat orang tidak nyaman, tidak senang, karena mungkin mereka sadar atau tidak sadar. Saatnya hari ini kita ambil keputusan untuk belajar mengampuni orang lain. Karena saat kita mengampuni, kita baru boleh berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Saat kita sudah mengampuni, maka Bapa yang di surga akan mengampuni kita. Saat kita tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni, karena kita tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Kita belajar firman Tuhan yang indah dan luar biasa hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini keras dan menegur kita semua tentang perihal mengampuni. Karena mengampuni adalah sesuatu hal yang penting. Saat kita bisa mengampuni, dosa kita juga diampuni. Saat kita bisa mengampuni, maka kita hidup dengan damai sejahtera. Tidak dengan iri dengki, mungkin kekesalan yang kita bawa kemanapun kita pergi, kita bawa terus. Itu adalah suatu sampah yang terus kita simpan. Tidak pernah kita mau buang. Buang itu dengan cara apa? Mengampuni. Mengampuni dan mengampuni. Kita belajar firman Tuhan hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan mengerti tentang pentingnya pengampunan, tentang pentingnya mengampuni orang lain. Dan bukan hanya mengerti, tapi biarlah Roh Kudus membuat Bapak Ibu mampu memberikan pengampunan, merasa pengampunan ini penting, karena supaya dosa kita diampuni oleh Bapa yang di surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.